Siap, Pak. Terima kasih. Yan, kita cari penginapan yang kamu cintai. Film diawali dengan memperlihatkan di malam hari sebuah bola api jatuh tepat mengenai sebuah rumah di pedesaan. Tidak lama kemudian terlihat seorang perempuan keluar dengan menenteng seutas tali tambang dan kursi kayu, seraya menangis berteriak. Ternyata perempuan itu mengikatkan tali ke dahan sebuah pohon jengkol dan mengakhiri hidupnya dengan mengaitkan lehernya pada tambang tersebut. Anaknya yang melihat sontak syok dan menangis di bawah jasad si ibu. Apa yang sebenarnya menjadi motif bundirnya perempuan tersebut? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kisah beralih pada seorang pria bernama Rian yang baru saja selesai sholat. Dia mendapatkan telepon dari seorang yang bernama Karsidi yang mengabarkan bahwa ayah Rian baru saja meninggal. Diketahui sejak kecil, Rian dibawa si ibu ke kota karena bercerai dengan si ayah. Pak Karsidi meminta Rian untuk bisa datang ke desa karena si ayah memberikan sebuah wasiat. Saat itu ada bayangan nenek bungkuk yang tengah memperhatikan Rian. Lantas Rian pun mengeceknya dan di sana tidak ada siapapun. Yang saat itu si ibu baru saja pulang. Kemudian Rian mengatakan bahwa si ayah meninggal. Dan si ibu bilang tidak perlu melayat karena si ayah dulu seorang penjudi online dan selingkuh. nggak perlu. Kamu tahu alasannya kan? Biar gimana pun, dia juga Mendengar itu, Rian yang sangat rindu dengan si ayah berniat untuk ke sana bersama teman-temannya meskipun tidak mendapatkan izin dari si ibu. Sesaat kemudian ada bayangan mistis di belakang si ibu. Bu, maafin Rian ya. Bukan saudara gua sih. Ogah kali gua nemenin lu. Dan keesokan harinya Rian benar-benar menuju desa di mana si ayah berada, yang diantar oleh gebetannya bernama Alana dan dua temannya bernama Ben dan Elsa. Dan di perjalanan tiba-tiba Rian melihat cecunguk nenek mistis di dalam mobil. Ya, Tan? Ya, langsung balik kok. Ya, Tan? Enggak ada apa-apa. Setelah perjalanan yang jauh, akhirnya mereka sampai di tujuan dan di sana disambut oleh Pak Karsidi. Ketahui ayah Rian bernama Prasetyo wafat karena gantung diri dan jasadnya sudah dimakamkan, sehingga Rian tidak sempat melihat si ayah untuk terakhir kalinya. Sesaat kemudian mereka sampai di makam Prasetyo. Di sana Rian heran nisan si ayah berwarna hitam. Kemudian Pak Karsidi menjelaskan bahwa yang wafat karena pulung gantung maka nisannya berwarna hitam. Itu menjadi incaran pulung gantung. Menurut kepercayaan warga di sana, pulung gantung berupa bola api yang jatuh dari langit dan menimpa rumah seseorang yang jiwanya tidak tenang atau stres. Dan biasanya 2 minggu kemudian orang tersebut akan bundir gantung diri. Bangsa iblis untuknya. Dan ternyata perempuan yang wafat bundir di scene awal tadi adalah adik ipar Pak Karsidi yang juga bernisan warna hitam. Dan di saat itu pun Rian dan temannya berdoa di dekat nisan si ayah. Dan terlihat 2 orang warga melihat sinis ke arah Rian dan temannya. Ini kunci rumahnya. Monggo. Ya, Pak. Pak Karsidi sama bapak saya kayak dekat. Selepas dari makam, mereka sampai di rumah almarhum Prasetyo. Pak Karsidi mengatakan dirinya dengan almarhum menjadi kawan yang sangat akrab.
Dan jika Rian dan teman-temannya butuh sesuatu, mereka bisa ke rumahnya yang tidak jauh dari sana. Kalau udah ketemu langsung jalan ya. Kamu kepikiran cerita pulau gantung? Udah manja. Pak Karsidi mengatakan titipan dari si ayah kepada Rian ada di dalam sebuah kotak kayu yang berukir. Alana yang merasa cemas karena Pak Prasetyo wafat karena bundir gantung, dia meminta Rian untuk segera mencari kotak itu dan segera kembali ke kota. Kalau udah ketemu langsung jalan ya. Kamu kepikiran cerita pulau gantung? Sejam kemudian terlihat Rian masih belum menemukan kotak yang dimaksud. Sebenarnya Ben pun sudah tidak betah lagi untuk berada di sini. Dan dia berusaha untuk membantu mencarinya agar bisa segera cabut dari tempat tersebut. Gimana? Ketemu belum? Belum. Alana yang akan mandi dan kebelet ditemani Elsa. Suasana kamar mandi yang remang-remang membuat Alana takut dan Elsa menunggunya di luar. Namun betapa terkejutnya saat Alana melihat sosok bayangan di balik tirai. Selepas itu, Elsa yang tidak tega melihat sahabatnya gemetaran karena takut setengah maut, dia meminta kepada Rian untuk kembali ke kota saja sekarang. Namun Rian masih akan di sini hingga dia menemukan kotak titipan si ayah. Apaan sih lo? Saat Ben tengah udut di halaman rumah, ketika dia akan meraih korek yang terjatuh di bawah mobil, tanpa dia sadari ada sepasang kaki cungkring yang sedang melintas di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Ben dan Rian melihat bola api dari langit yang mengarah ke sebuah rumah. Sontak mereka pun mengejarnya, hingga tak lama kemudian seseorang perempuan keluar dari rumah itu dengan membawa tali tambang. Ya itulah. Kenapa? Pak Karsidi, Saat mereka mengejarnya, di tengah hutan di bawah pohon jengkol, tiba-tiba perempuan itu sudah melakukan bundir gantung diri. Mereka semua sangat syok melihat hal tersebut. Ben dan Rian baru merasa percaya bahwa kerasukan pulung gantung itu memang benar-benar nyata. Yan, tungguin gue, Yan. Pak, saya berusaha. Kemudian Pak Karsidi meminta warga untuk segera menurunkan jasad tersebut dan yang ternyata wajah dari jasad tersebut menoleh ke suatu arah, yang artinya korban berikutnya ada di daerah sana, namun entah siapa orang yang dimaksud. Arwah korban bulu gantung itu masih bergentayangan. Mendoakan. Silakan. Singkat cerita, saat jasad tersebut tengah dimandikan, tiba-tiba bola api keluar dari tubuhnya dan terbang meluncur ke langit seperti rudal yang akan membumi hanguskan dan meratakan penjahat perang bintang biru Israel. Dan semoga rata dengan tanah. Kembali pada Elsa yang tengah membuat minum tiba-tiba diteror hal mistis. Sementara itu, Alana ternyata terkena bola api hingga terpental dan kerasukan roh pulung gantung. Untungnya setelah dibacakan doa oleh Rian, Alana bisa tenang. Beberapa waktu kemudian, Rian dan ibunya berbincang. Rian mengatakan bahwa di desa si ayah saat itu sedang banyak yang maut karena gantung diri. Setelah si ibu tahu bahwa Alana kerasukan, Rian diminta untuk segera pergi dari desa itu. Bu,
Halo Rian? Rian? Mendengar itu, sontak mereka bergegas untuk meninggalkan desa tersebut. Namun anehnya ternyata ban mobil sudah kempes tertusuk pisau. Ben menduga ada yang sengaja berniat buruk pada mereka. Akhirnya mereka terpaksa masuk kembali ke rumah. Bener kata Ben, Yan. Ini tuh disengaja, Yan. Nggak, kita harus pulang. Lu telepon aja bokap lo. Ya. Ngomong tentang situasi ini. Dia pasti ngerti. Saat itu, Ben mengatakan warga di desa ini sangat aneh dari pandangan mereka dan kata-kata mereka yang tidak sopan kepada Rian. Seperti ada sesuatu yang membuat seakan-akan Rian tidak diterima di desa tersebut. Ben pun hanya diam dan berlalu karena memang dia tidak tahu apapun tentang desa Kidul. Dia tahu gue minum-minum. Ya jangan diterusin lah. Lantas Elsa yang tengah menemani Ben mengganti ban, dia mencoba browsing dan menemukan fakta mengejutkan bahwa kasus bundir terbesar selama 5 tahun terakhir ini adalah di desa Kidul tersebut. Sontak mereka syok melihat data mengenai kasus tersebut. Gue coba cari tempat tambal ban dulu ya. Di tengah perjalanan mencari tambal ban yang tidak kunjung ketemu, tiba-tiba Ben diteror oleh sosok mistis. Lehernya sempat dililit tali tambang oleh memeti. Untunglah hal itu tidak berlangsung lama dan memeti itu pun menghilang. Kembali pada Elsa yang berada di kamar bersama Alana yang terbaring pingsan, tiba-tiba dia melihat sosok goib kehitaman yang merangkak di dinding dan mendekati tubuh Alana. Oh. Sesaat kemudian, tubuh Alana bangkit dengan tiba-tiba, kemudian berlari mengambil tali tambang, dan menaiki pohon jengkol dan mencoba bundir gantung diri. Untunglah Rian dapat meraih tubuhnya sehingga Alana masih dapat diselamatkan. Udah. Jangan lompat. Ben! Kembali ke dalam rumah yang ternyata di sana sudah ada si ibu. Lantas beliau mengecek keadaan Alana dengan kertas kosong yang ternyata setelah Alana menghembuskan nafas 3 kali, kertas itu pun terbakar, yang artinya roh pulung gantung masih menguasai Alana. Melihat hal tersebut, Bu Marlina segera mencari daun bidara guna dijadikan pengusir setan. Setelah daun itu diracik, lantas Bu Marlina meminumkannya kepada Alana. Sebenarnya Bu Marlina sudah paham betul dengan kondisi desa itu sejak dulu, saat Rian masih kecil dan masih bersama si ayah di rumah ini, sehingga beliau sedikit banyak mengetahui cara menangkal roh pulung gantung. Sejak kamu kecil. Sementara itu, Alana yang sudah cukup sadar menceritakan rahasia dirinya kepada Elsa bahwa dia saat ini tengah hamil 1 bulan dan dia melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Itulah yang membuat pikirannya kosong dan tidak tenang. Gue siapa lagi bisa? Rian yang mendengar hal itu sontak dia syok dan tidak menyangka selama ini dia telah dikhianati oleh Alana. Kemudian Alana meminta maaf telah melakukan dosa dan kesalahan yang besar. Rian yang seorang penyabar pun berusaha untuk tetap tenang. Maaf. Nian terus terang buat masalah kayak gitu.
kan sama kamu. Selepas itu, tiba-tiba Alana kerasukan kembali dan berlari membawa tali tambang. Untunglah dapat dicegah oleh mereka dan segera dibawa ke gudang untuk dipasung sementara waktu. Ketika di gudang terjadi teror iblis bola api atau orang Jawa menyebutnya Banaspati, Rian terancam dengan bangkitnya tubuh Alana yang siap untuk mencelakai Rian dan roh itu akan mengambil nyawa Alana dengan gantung diri. Sementara itu, Bu Marlina yang mengetahui putranya dalam bahaya, kemudian beliau membaca doa yang ternyata Bu Marlina memiliki kemampuan magis dan memiliki jin pendamping untuk melindungi dirinya dan juga Rian. Yang kamu cintai. Lantas Bu Marlina dan Alana yang sama-sama kerasukan terjadilah pertarungan adu kekuatan. Alana dikuasai iblis roh Banaspati yang akan selalu menyengsarakan dan menyesatkan banyak manusia, dan Bu Marlina berjanji akan mengalahkan roh dalam tubuh Alana. Iblis tingkurimu, aku ora bakal mundur. Keesokan harinya, Bu Marlina mengatakan Alana harus dikurung di dalam pagar bambu kuning. Kemudian ambil cincin sakti yang ada di dalam kuburan Ki Sangkut terletak di Goa Selarong, berada di tengah hutan yang cukup jauh dari sana. Cincin itu dipakaikan ke jari Alana. Oke, cocok. Menurut penjelasan Pak Karsidi, Ki Sangkut dulunya adalah seorang dukun ilmu hitam yang menguasai seluruh dedemi di daerah tersebut. Dan dukun itu telah bongko 5 tahun lalu karena tidak bisa memenuhi persembahan tumbal kepada iblis. Mendengar itu, Ben dan Rian bergegas pergi mencari kuburan tersebut. Bagi minum ya. Haus gue. Cepetan minumnya, harus buruan. Bokap gua, Yan. Enggak. Ingat, Baru saja mereka memasuki hutan, hal aneh sudah mulai terjadi. Ben merasa ibunya ada di sana memanggil Ben. Saat itu Rian teringat pesan si ibu jangan pernah menoleh ke suara yang ada di sekitar. Dan benar saja saat Ben menoleh, ternyata itu bukan ibunya, tapi itu sebuah pocong. tu irang. Oke, kita harus cepat-cepat ya. Waktu tinggal 5 jam lagi. Sementara itu, roh yang merasuki Alana terus ikhtiar melakukan propaganda sesat dan menipu pada Bu Marlina dan Elsa, yang akhirnya Elsa pun terpengaruh dan mencabut salah satu bambu yang kemudian melukai Bu Marlina. Untunglah Pak Karsidi segera datang dan menenangkan Elsa, dan salah satu bambu tersebut ditancapkan kembali. Kembali pada Rian dan Ben, akhirnya setelah melakukan perjalanan sangat panjang, mereka sampai di pesisir pantai dan menemukan tebing berbatu dan terdapat sebuah goa. Lantas mereka bergegas memasukinya. Baru saja masuk, mereka disuguhi dengan penampakan kuburan yang sangat banyak, membuat mereka kebingungan di mana letak kuburan Ki Sangkut. Dan tiba-tiba seonggok pocong pun meneror mereka hingga ketakutan mereka memasuki gua lebih dalam lagi. Oke, ayo. Ayo.
Ya. Paculnya? Ya. Lu yakin yang ini? Ya, yang itu. Ya. Akhirnya mereka menemukan kuburan tersebut, dan saat akan digali dengan cangkul, kuburan itu berubah menjadi batu. Lantas Rian ingat pesan apabila menggalinya harus menggunakan tangan dan dibasahi dengan darah kita sendiri. Tahan aja sakitnya. Ya. Ayo. Pada akhirnya kuburan itu pun bisa digali dan ditemukan jasad si dukun. Dan meskipun terjadi gangguan gaib, akhirnya mereka dapat membawa cincin itu. Dan mereka harus sampai di rumah kembali sebelum gelap. Hati-hati. Ya. Turun. Ben, kita harus cepat. Ibu tahu, Rian dan temannya mencari cincin Kisangkut. Dan itu sangat berbahaya, Bu. Di tengah perjalanan pulang, Ben yang tertinggal di belakang Rian tiba-tiba melihat wanita cantik dan dia tergoda hingga masuk dalam jebakan setan. Kamu sholat dulu ya. Bentar ya, Tante. Kembali ke Elsa yang tengah bersiap untuk sholat asar, dia merasakan ada sosok yang memperhatikannya. Kembali pada Rian yang baru sadar Ben tidak bersamanya, kemudian dia kembali untuk mencari Ben. Al, mana Sa? Tolong Sa. Di waktu yang sama, Alana mulai bereaksi kembali mengerang dan muntah-muntah. Elsa yang melihat hal tersebut merasa tidak tega dan terbujuk rayu oleh iblis untuk menolong Alana. Dan benar saja dia dicelakai oleh si iblis. Kembali pada Ben yang tengah bersama gadis setan, di sana dia dirasuki iblis yang kemudian menyiksa diri dengan memukul batu ke kepalanya. Dan untunglah Rian segera menemukannya. Akhirnya Rian pun bisa mengusir setan tersebut. Hajar dia! Ben. Gua beneran nggak tahu apa-apa. Ya nggak apa-apa, Ben. Dalam perjalanan, untunglah bertemu dengan Pak Karsidi dan warga. Namun tidak disangka Pak Karsidi menyerang Ben hingga tersungkur. Sementara Ben ditawan ke sebuah tempat. Ternyata selama ini Pak Karsidi ada hubungannya dengan semua ini. Pak, ini apa-apaan? Pak, Pegang deh. Pulung gantung semacam makhluk berkekuatan nyaris tanpa batas. Belum diketahui cara menghentikan kutukan atau melawan kekuatannya. Tapi ada asumsi yang mengatakan bahwa dapat dihentikan dengan cara menghukum orang yang memulainya. Bagi penduduk setempat, percaya bahwa pulung gantung merupakan pertanda langit akan terjadinya bundir dengan cara gantung diri. Dapat. Pak, ini apa-apaan? Pak, Pegang deh. Kembali pada Rian yang dibawa oleh Pak Karsidi ke sebuah gubuk di tengah hutan guna bertemu seseorang, dan ternyata di sana dia dipertemukan dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah si ayah. Sontak dia syok melihat si ayah yang sebenarnya masih hidup.
Ternyata kabar kematian Pak Prasetyo adalah tipuan belaka. Yang menjadi otak dari persoalan ini adalah dirinya sendiri. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan cincin Kisangkut menggunakan rian. Dan cincin itu akan digunakan untuk menghentikan kutukan pulung gantung di desa tersebut. Diketahui waktu Rian kecil, si ibu menanami tanah warisan orang tuanya dan tanah tersebut dianggap tanah keramat oleh warga di sana. Dan karena si ibu tidak percaya dengan hal tersebut, akhirnya ditanami menjadi perkebunan padi. Nggak usah percaya tahayul kayak gitu, Mas. Itu tanah buat kita. Dan selang beberapa hari terjadilah peristiwa beberapa warga bundir dengan cara gantung diri di pohon jengkol, yang akhirnya warga marah kepada keluarga Rian. Hingga suatu hari Rian dan si ibu disuruh si ayah untuk pergi dari desa tersebut. Sedangkan si ayah dipukuli oleh para warga desa yang menganggap kutukan itu karena Pak Prasetyo menanami tanah keramat. Kuil mah warisanku. Hah? Piye toh? Dan untunglah saat itu datang seorang dukun bernama Kisangkut yang menghentikan amarah para warga. Dan Kisangkut berjanji akan menghentikan kutukan pulung gantung menggunakan cincin saktinya. Biar ini urusan saya. Prasetyo, untung itu dengan cincin sakti milikku ini. Ucapan Kisangkut. Dan benar saja atas peran dari Kisangkut, kutukan itu pun berhenti. Namun sayangnya beliau maut dan cincinnya ikut dikuburkan bersama jasadnya, sehingga kutukan itu datang kembali. Mati. Cincinnya ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebenarnya Pak Prasetyo pernah mencoba menggali makam Kisangkut namun tidak bisa, karena yang dapat menggali hanyalah orang yang wetonnya 23 kliwon di bulan Suro, dan itu adalah Rian. Dan sebenarnya hal itu dilakukan karena memancing Rian agar mau dan diizinkan oleh si ibu. Bapak sudah berusaha untuk menggali kuburan itu, namun selalu gagal. Mendengar itu, Rian tidak berkata apapun karena dia menemukan cincin tersebut karena kondisi Alana yang sangat membutuhkan. Lantas dia merebut cincin dan melarikan diri untuk segera sampai di tempat Alana. Saya butuh cincin itu sekarang. Cincin ini akan tetap di tangan Bapak. Cincin ini tetap di sini. Rian mana? Gua nggak tahu, Sa. Doang di sini sedangkan gua sama Rian. Gua sama Rian harus liatin setan-setan yang ngerbin abis. Gua babak. Waktu yang mereka miliki tinggal beberapa menit lagi. Mereka bertiga sangat cemas apabila cincin itu tidak dipakaikan di jari Alana sebelum gelap. Sementara itu, Rian tengah berjuang berlari mencari arah yang tepat menuju Alana. Hingga selepas maghrib waktu telah habis dan Rian belum juga sampai di sana, yang akhirnya iblis itu pun bisa keluar dari pagar pembatas bambu kuning, dan roh itu membawa tubuh Alana ke atas pohon untuk bundir menggantung. Kemudian diperlihatkan Alana tersesat di alam goib yang ditawan oleh iblis. Di sana banyak sekali roh-roh yang terkatung-katung karena maut bundir. Dan jika cincin itu dipakaikan ke jari Alana, maka dia bisa kembali ke alam dunia dan waktunya 2 jam ke depan. Kan
cincin kisangkut di jari perempuan ini. Namun sayangnya ketika akan dipakaikan tiba-tiba Pak Prasetyo merebut cincin tersebut dan berencana untuk menghentikan kutukan pulung gantung. Dan dengan cincin itu pun dia bisa mengendalikan seluruh jagat gaib di sana dan akan membuatnya sakti. Bagaimana? Kita jadi ke hutan selatan? Iya, kita harus segera hentikan. Lantas agar Rian tidak mengejarnya, Pak Prasetyo mengirim pasukan gaib berupa pocong yang akan menghambat pergerakan Rian dan Ben. Aku akan memanggil mereka yang tidak bernyawa. Ya Badi, ya Maiti, ya Badi. Itu. Please Om, kita pinjam dulu cincinnya, kita selamatin Alana, abis itu kita... Akhirnya Rian dapat menemukan si ayah dan di sana terjadi perkelahian hingga Pak Prasetyo kalah dan cincin itu bisa dibawa Rian. Lo harus kembali. Dan alhamdulillah dengan kegigihan mereka, setelah cincin itu dipakai akhirnya roh Alana kembali ke jasadnya dan kembali hidup. Dan Banaspati itu berpindah menyerang Prasetyo hingga tubuhnya terbakar habis oleh api yang membara. Dan filmnya pun sudah berakhir. Saktian seperti kisangkut. Marlina, bangsat kamu! Ben. Walata. Orang-orang yang di desa Kidul yang bunuh diri karena kerasukan pulung gantung. Setan sangat mudah sekali untuk mengajak mereka ke jalan yang sesat.